Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita jelaskan pada statement pertama, kita akan membacakan dalil yang menjelaskan tentang larangan keras dari agama Islam dari Rasulullah bagi seorang mukmin untuk mendatangi dukun atau tukang sihir. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dengan isnad yang sahih tentunya, beliau meriwayatkan dalam kitab sahihnya, diriwayatkan an ba'di azwajin nabi. Hadis ini diriwayatkan oleh sebagian istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Man ata 'arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman." Barang siapa yang mendatangi tukang ramal, kemudian dia menanyakan tentang sesuatu, ya, fasaddaqahu, kemudian dia benarkan, lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman, maka Allah tidak menerima salatnya selama 40 hari. La haula wala quwata illa billah. Ternyata begitu besar ancaman bagi orang yang mendatangi, ya, hanya mendatangi saja kemudian bertanya kepada tukang ramal, kepada dukun, kepada tukang sihir, ya, itu resikonya sangat besar. Salat kita 40 hari, 40 malam tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah setelah mendengarkan ancaman keras ini, setelah kita mendengarkan larangan yang sangat tegas ini, kita akan masih berani untuk melakukan, untuk mencari solusi dengan menempuh jalan yang tidak diridhoi, dan bahkan ini bukan hanya tidak diridhoi, bahkan ini merupakan jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah saatnya kaum muslimin itu meninggalkan solusi-solusi yang tidak solutif, solusi-solusi yang tidak melahirkan solusi, jalan keluar yang tidak tepat, tinggalkan. Karena ini merusak akidah kita, karena ini merusak tatanan tauhid yang tertanam dalam diri kita, karena ini merusak, meruntuhkan keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bab ini diletakkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi setelah bab, ya, yang sebelumnya tentang tukang sihir? Karena antara dukun, tukang ramal dan tukang sihir ini ada kemiripan. Mereka ini dalam melakukan ritual dan aksinya, mereka melakukan hal yang sama. Mereka tidak akan mendapatkan informasi ramalan kecuali mereka telah melakukan pujian-pujian kepada setan, telah melakukan suatu perbuatan syirik, telah melakukan suatu penghinaan terhadap agama Allah atau terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, sebagaimana sering kita katakan, tidak ada makan siang yang gratis. Begitu juga hal yang dilakukan oleh iblis dan setan kepada para dukun, kepada tukang sihir dan tukang ramal. Ketika mereka dibantu oleh jin dan iblis ini, ya, untuk melakukan aksi mereka, untuk melakukan ramalan, untuk melakukan sihir, untuk melancarkan sihir mereka, ya, mereka melakukan ritual kesyirikan, memuji, menyembah, ya, dan memuja iblis tersebut, dan ini merupakan suatu yang kesyirikan. Kenapa kita dilarang dalam agama Islam untuk mendatangi dukun? Yang pertama, ya, karena kalau seandainya kita mempercayai ramalan dukun atau tukang ramal tadi, maka kita bisa jatuh kepada, ya, jatuh kepada suatu dosa yang sangat besar sekali. Karena apa yang dikatakan oleh tukang ramal, dan tentunya ramalan ini adalah mengkhabarkan suatu yang akan terjadi, ya, fil mustakbal, pada waktu yang akan mendatang. Sedangkan kaidahnya, ya, dalam Al-Quran jelas
Ayatnya jelas sekali. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal al ghaiba illallah." Dalam surah An-Naml ayat 65 Allah berfirman, katakan kepada mereka wahai Muhammad, tidak ada yang mengetahui perkara gaib apa yang akan terjadi esok hari, tidak di bumi dan tidak di langit kecuali Allah. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, dan setiap jiwa tidaklah pernah mengetahui apa yang akan terjadi untuk hari esok. Maka ketika dukun, ketika tukang sihir, ketika tukang ramal mengkhabarkan, menyatakan, memberitahukan kepada pasiennya, kepada kliennya apa yang akan terjadi pada dirinya atau pada hari yang akan mendatang kepada dirinya atau kepada orang lain, ini sudah bertentangan dengan apa yang Allah katakan. Allah mengatakan dalam surah An-Naml ayat 65, tidak ada di langit maupun di bumi yang mengetahui perkara gaib melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tukang ramal dengan pedenya dia mengatakan aku mengetahui, padahal itu merupakan yastariquna sam'a wa aktsaruhum kadzibun. Ini merupakan berita-berita bohong yang mereka curi dari langit. Dan mereka tidak mendapatkan berita-berita tersebut ya secara gratis. Mereka melakukan ritual-ritual, puja-puja syirik. Ya, jadi orang yang mempercayai dukun, mempercayai tukang ramal, ya, maka dia bisa jatuh. Kalau mendatanginya saja, makanya para ulama mengatakan, ya, mendatangi dukun tersebut hukumnya tidak satu. Hukumnya berbeda dengan apa yang dia lakukan. Kalau hanya sekedar mendatangi saja, ya, mendatangi saja, kemudian bertanya tanpa membenarkan, tanpa membenarkan atau membohongkan, atau ragu, ya, ini dosanya sebagaimana yang kita sebutkan tadi, yaitu la tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Orang datang kemudian bertanya, ya, maka salatnya 40 hari tidak akan diterima oleh Allah. Nah, bagaimana kalau seandainya dia datang, kemudian dia bertanya, kemudian dia percaya dengan apa yang dikatakan tukang ramal tadi. Umpamanya si A datang kepada tukang ramal, kepada tukang dukun. Dia ingin mengetahui bagaimana nasibnya, bagaimana nasib rumah tangganya, bagaimana nasib karirnya ke depan. Dan ini banyak terjadi pemirsa yang dimuliakan Allah. Ya, mudah-mudahan segala bentuk kesyirikan yang ada di umat ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu solusinya adalah dengan mempelajari agama Allah, dengan mengokohkan akidah dalam diri kita. Dia bertanya, kemudian dia benarkan. Ketika dijawab oleh dukun, ketika dijawab oleh tukang ramar, begini, karir Anda akan begini, rumah tangga Anda akan hancur. Kemudian dia percaya, ya, maka dosanya lebih besar dari yang pertama. Dalam hadis lain, ya, dalam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari jalan Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang datang kepada dukun, kemudian dia mempercayai apa yang dikatakan oleh dukun tersebut, maka sungguh dia telah kufur, ya, terhadap apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad yang menjelaskan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan kepada mereka wahai Muhammad, tidak ada yang mengetahui perkara ghaib baik di bumi ataupun di langit melainkan Allah. Apakah para nabi mengetahui yang ghaib? Para nabi tidak mengetahui yang ghaib kecuali sekedar apa yang Allah kasih tahu kepada mereka. Pada hukum asalnya nabi tidak mengetahui perkara ghaib. Ya, bahkan Rasulullah tidak tahu kapan dia wafat, kapan dia akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada perkara-perkara yang memang dikabarkan oleh Allah kepada Rasulullah. Dan itu mereka mendapatkan bukan dengan cara yang sama seperti apa yang dilakukan oleh dukun, oleh tukang sihir dan tukang ramal.
Oleh sebab itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ancaman keras ketika kalau seandainya hanya sekedar bertanya saja sudah membuat ya dia tersebut tidak diterima sholatnya 40 hari, kemudian kalau dia bertanya kemudian membenarkan, maka dosanya, akibat yang akan timbul itu lebih besar, ya, yaitu faqad kafara bima unzila ala Muhammad, dia telah kufur dengan apa yang Allah turunkan, dia telah kufur dengan Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang berikutnya, kalau seandainya dia tersebut ya mendatangi dukun, tukang ramal atau tukang sihir, karena pada hakikatnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan ya kahin, sahir, arraf ini suatu yang iza iftaraqa ijtama'a wa idza ijtama'a iftaraqa. Kalau dia tersebut disebutkan ya idza ijtama'a iftaraqa. Kalau dia tersebut disebutkan dalam suatu kalimat maka maknanya berbeda-beda. Wa idza iftaraqa ijtama'a, akan tetapi kalau seandainya disebutkan pada tempat yang berbeda-beda maka dia hakikatnya satu. Ada kesamaan antara arraf, tukang ramal, antara kahin, dukun, antara sahir, tukang sihir, kesamaan. Walaupun pada praktek detailnya ada perbedaan. Dan perbedaan itu ya tidak merubah hukum. Sama saja, mendatangi tetap dilarang dan tetap ya melahirkan akibat-akibat yang bahaya yang telah kita sebutkan tadi, bisa meruntuhkan akidah kita. Bagaimana kalau seandainya seorang datang mendatangi dukun atau tukang sihir atau tukang ramal, akan tetapi tujuannya bukan untuk bertanya. Dia tidak menanyakan karirnya, dia tidak menanyakan bagaimana ya masa depan anak dan keluarganya, tidak. Ya, tujuannya itu ya min ajli at-ta'jiz. Tujuannya itu untuk memberikan argumentasi, untuk ya menjelaskan kebatilan yang ada pada dukun atau tukang sihir tadi. Bagaimana hukumnya? Ya kita kan dilarang, ya. Kita dilarang untuk mendatangi dukun. Tapi kalau tujuannya ya untuk menjelaskan, untuk membantah, untuk membongkar habis kebatilan dan kedustaan yang mereka lakukan, ya, maka para ulama menjelaskan ya ini merupakan suatu yang diperbolehkan. Jadi kalau ada seorang ahli ilmu yang memang dia paham tentang akidah yang benar, menguasai dalil-dalil dan menguasai ilmu tentang ya tentang praktek perdukunan tadi, ya bagaimana cara membantah mereka, bagaimana cara melemahkan mereka, itu diperbolehkan. Karena itu merupakan bab ya bab nahi mungkar, merupakan bagian dari ya mencegah suatu kemungkaran. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang yang namanya Ibnu Sayyad. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapa sebenarnya Ibnu Sayyad? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada para sahabat bahwasanya Ibnu Sayyad tadi ya adalah seorang yang dia mirip dengan tukang sihir dan mirip dengan tukang ramal. Walaupun ya para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dia tersebut dajjal, ya. Jadi dalil ya hukum yang dapat kita simpulkan dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap Ibnu Sayyad, bolehnya kita membuka kedok, ya, bolehnya kita membongkar kebatilan yang dilakukan oleh dukun, ya, ataupun tukang sihir dan tukang ramal, sebagaimana Rasulullah membongkar kedok dan membongkar kebatilan dan kedustaan yang dilakukan oleh Ibnu Sayyad. Rasulullah jelaskan, dan itu merupakan bagian dari suatu yang mulia dalam agama kita, yaitu melakukan nahi mungkar, menegakkan ya pencegahan terhadap perkara mungkar. Kan kita lanjutkan setelah pesan-pesan yang berikut ini.
Iya, sahabat kaum muslim, dari dalil-dalil yang telah Ustadz sampaikan tadi, kita mengetahui bahwasanya tidak boleh mendatangi dukun atau membenarkan apa yang ia sampaikan karena itu dapat menolak atau tidak diterimanya sholat kita selama 40 hari, kemudian dapat meruntuhkan iman kita, dan masalah gaib hanyalah Allah yang tahu, dan boleh kita mendatangi dukun dengan niat untuk mendakwahinya. Baiklah sahabat keluarga muslim, kita akan lanjutkan kembali nanti kajian kitab tauhid kita setelah pesan-pesan berikut ini.